Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi SHMSE dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yakni Kepala Dinas Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Awaludin SPD MSI menghadiri acara pelantikan pengurus tahun periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel. Di mana untuk Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Pusat Dr. Haji Sumardian Syah Perdana Kusuma SPD membacakan surat keputusan pelantikan Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel Veralia Eka Putri SPD GR MPD beserta kepengurusan di dalamnya. Selain daripada pelantikan, juga diadakan Seminar Nasional Pendidikan yang mana mengusung tema Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah dan Penguatan Sejarah Lokal bertempat di Ruang Serbaguna Sekolah Menengah Kejuruan SMK, Negeri 3 Palembang, Sabtu tanggal 28 September tahun 2024. Dikatakan Kepala Dinas Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Awaludin SPD MSI, di mana kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan pelantikan pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel tahun periode tahun 2024 sampai tahun 2029, dan Seminar Nasional Pendidikan yang mana mengusung tema Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah dan Penguatan Sejarah Lokal. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus terpilih Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel tahun periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Pelantikan ini ternyata menjadi tanggung jawab bagi kita semua agar kepengurusan kali ini dapat memaksimalkan fungsi adalah kita dapat nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal. Bukan hanya itu saja, bisa membangun serta menumbuhkan sinergitas yang kuat antara Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan juga seluruh dinas pendidikan yang ada di 17 kabupaten kota se-Sumsel ujar. Menurut Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Pusat Dr. Haji Sumardian Syah Perdana Kusuma SPD, jadi saya ingin mau mengatakan sejarah itu bukannya jago kandang, tapi yakinkan kepada orang banyak harusnya mengikuti sebagai inklusivitas sejarah. Kebenaran Awaludin adalah Kepala Dinas Orang Sejarah PIV, tapi kalau Kepala Dinas seorang matematika, berdarah-darah kita mengundang mereka, maka tidak akan hadir pada acara kita. Tidak pernah ada sejarahnya, sejarah tidak menjadi mata pelajaran wajib pada dasarnya itu, dan itu fakta. Di sini saya mau menyampaikan perspektif undang-undang kita itu menabrak undang-undang, ungkapnya. Karena sampai dengan tadi malam, ketika, yang paling istimewa, bila siang hari ini, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan pelantikan pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia periode 2022-2024, 2029, dan Seminar Nasional dengan tema Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah dan Penguatan Sejarah Lokal. Salam beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi yang Agung. Dan kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus terpilih Asosiasi Guru Sejarah Indonesia periode 2024-2029. Adinda Puput dan semua jajaran, pelantikan ini tentunya menjadi harapan besar bagi kita semua agar pengurusan kali ini dapat memaksimalkan guru sejarah yang dapat mengangkat nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal dan dapat membantu sinergisitas yang kuat antara aksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan di seluruh kabupaten kota di 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh panitia
termasuk kepada jajaran SMK Negeri 3 Palembang yang telah mensupport kegiatan ini dengan sangat luar biasa. Hadirin sekalian yang hormati, Bung Karno sebagai tokoh besar bangsa Indonesia pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Dengan mempelajari sejarah dapat membantu generasi muda dan Gen Z membangun identitas nasional, mengembangkan pemikiran kritis dan menanamkan nilai moral, serta dapat mengetahui perjalanan bangsa yang tertutup, begitu juga dengan perjuangan dan penghormatan yang dilakukan oleh para pahlawan. Dengan mengetahui dan memahami sejarah bangsa, diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa bangga, rasa hormat, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Melalui kegiatan ini, saya berharap kepada seluruh guru sejarah seprovinsi Sumatera Selatan dapat menggugah generasi muda dan generasi Z saat ini agar tidak berpangku tangan di masa kemajuan digital sekarang ini. Kita harus mampu menciptakan prestasi serta memberikan kontribusi bagi bangsa. Oleh karena itu, guru sejarah harus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui seminar ini diharapkan memberikan dampak positif bagi sejarah, antara lain dapat menjadi guru yang profesional, memiliki kompetensi, menjadi guru yang bisa menyenangkan muridnya di sekolah, dan yang paling penting dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan harapan pemerintah dan kita semua. Selanjutnya dapat meningkatkan kompetensi dengan cara berkolaborasi dengan guru-guru lain, dengan bersosial dan belajar bersama, berbagi praktek baik, dan menjadi salah satu alternatif media pembelajaran sekaligus sebagai bahan pengayaan bagi guru dan siswa dalam memahami secara lebih utuh berbagai tema sejarah, baik teks maupun konteks. Pelantikan ini tentunya menjadi harapan besar bagi kita semua agar pengurusan kali ini dapat memaksimalkan guru sejarah yang dapat mengangkat nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal dan dapat membantu sinergisitas yang kuat antara aksi dengan dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan dinas pendidikan di seluruh kabupaten kota di 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh panitia, termasuk kepada jajaran SMK Negeri 3 Palembang yang telah mensupport kegiatan ini dengan sangat luar biasa. Kegiatan pelantikan pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia periode 2022-2024, 2029 dan seminar nasional dengan tema implementasi kurikulum mereka pada pembelajaran sejarah dan penguatan sejarah lokal. Salam Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal tambahan. Termasuk kepada pengurus aksi. Mengapa pendidikan itu penting? Tadi sudah disampaikan secara panjang dan lebar oleh Presiden Aksi. Tapi mungkin saya hanya memberikan penekanan. Mengapa pendidikan itu penting? Karena Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Yang berikutnya, mengapa belajar sejarah itu penting? Karena menurut Francis Bacon 1561, 1626, filsuf dan politikus Inggris mengatakan historians make a man wise, bahwa belajar sejarah membuat seseorang menjadi bijaksana. Yang ketiga, khusus untuk aksi dan adida buku. Apakah adida buku dan aksi merasa kecil untuk berbuat? Sampai tadi malam Anda mengatakan saya merasa sangat kecil. Maka jawabnya Anda tidak boleh merasa kecil. Karena Dalai Lama pernah berkata, jika kamu berpikir kamu terlalu kecil untuk membuat sebuah perubahan, cobalah tidur di ruangan dengan seekor nyamuk. Maka kamu pasti jauh lebih besar dari seekor nyamuk. Lalu apakah melakukan ini semua cukup dengan keberanian saja? Jawabnya tidak.
Karena John F. Kennedy pernah berkata, usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan yang jelas. Terakhir, Adina Puput dan seluruh bersaksi, apakah sulit mewujudkan ini? Jawabnya tidak sama sekali. Karena Konfusius pernah berkata, hidup ini sederhana, kita yang bikinnya jadi sulit, kita yang bikinnya jadi rumit. Tidak boleh meninggalkan sumber sejarah. Maka saya tadi malam ke Mas Arif Pandi buka buku-buku lama, mencari kutipan-kutipan ini. Ya. Bagi Bu hadirin. Nah, jadi saya hanya mau mengatakan sejarah itu bukan hanya jago Anda, tapi meyakinkan kepada orang banyak kalau sejarah penting. Itulah yang disebut sebagai inklusivitas sejarah. Kebetulan Pak awal kepala dinasnya orang sejarah VIP, tapi kalau kepala dinasnya orang matematika, berdarah-darah mulut kita membusa dia nggak datang ke acara kita. Kan begitu. Nah, jadi tugas kita itu bukan berpuas diri untuk kondisi hari ini, tapi ke depan pergantian gubernur, pergantian kepala dinas, bupati, wali kota, ya sejarah harus roll on the track. Sejarah harus penting bagi semua. Nah, yang ketiga, saya mau mengatakan begini. Kita itu kan kalah, Pak. Kita kalah dari jumlah penduduk kita kalah sama India, China, Amerika. Dari sisi ekonomi kita kalah sama Jepang, dari sisi militer kalah dengan Singapura, Israel. Tapi yang menarik itu adalah kebudayaan. Kita harus berani mengatakan kita punya kebudayaan yang tidak mungkin diganti oleh negara manapun. Kebudayaan itu tumbuh bukan dalam level negara, tapi kebudayaan tumbuh di sekitar kita. Seharusnya guru-guru di Sumatera Selatan memahami bahwasanya ketika bicara Indonesia, dia bukan ansih tentang Soekarno-Hatta, tapi bagaimana Sumatera Selatan dengan kerajaan Sriwijaya, Sultan Mahmud Badarudin itu memperjuangkan tanahnya untuk tidak dikuasai oleh penjajah, dan tidak sebatas Palembang ansih. Saya sudah datang ke makam Sultan Mahmud Badarudin di Ternate. Terjadi pembauran, terjadi persilangan, diaspora. Mungkin kita perlu datang, Pak, guru-guru sejarah disponsori oleh Sultan dan Dinas Pendidikan dan Budaya, datang ke Ternate, berkunjung ziarah ke makam Sultan Mahmud Badarudin, lalu melihat bagaimana diaspora dan inklusivitas terbangun antara Maluku dengan Sumatera. Kita lupa bahwasanya Bangka Belitung yang hari ini dikenal sebagai Laskar Pelangi itu bagian dari wilayah Sumatera Selatan. Kita bangga pergi ke Singapura, Malaysia, jalan ke Bukit Bintang, foto background Merlion. Tapi kita nggak memahami bahwasanya pakai suara yang kemudian mendirikan Singapura lalu melahirkan bangsa Melayu, itu sejarahnya dari Bukit Simuntan, dan itu dikenal sebagai konsep Ulu Melayu. Orang Malaysia datang kemari nyari tahu tentang asal usul nenek moyangnya. Nah, kita lupa dari mana kita berasal. Pak Sartono mengatakan orang yang lupa dari mana dia berasal itu seperti orang gila, dan orang yang gila ingatannya. Sejarah adalah sokong pendidikan, dan saya menyampaikan indikator mata pelajaran penting tidak penting bukan dilihat dari ujian nasional, bukan dilihat dari asesmen nasional, tapi bagaimana cara guru meyakinkan murid-muridnya bahwa apa yang dipelajari terkait satu bidang ilmu memiliki makna, manfaat, dampak yang berguna bagi hidupnya hari ini dan hari depan. Sejarah di sini semua sepakat the power of the soil. Tapi kalau kita bicara dengan dokter, dengan engineer, dengan arsitek, seberapa penting sejarah? Ketika mata pelajaran sejarah mencoba dihilangkan oleh pemerintah, kemudian direduksi fungsinya, tapi selalu dipidatokan, kita jadi bertanya, sebetulnya bagaimana pemahaman sejarah pemerintah terhadap sejarah? Saya membuka sedikit program pemerintah yang baru terpilih, Pak Prabowo. Dia punya program namanya Astacita, nanti boleh dicek. Poin pertama Astacita itu jelas, memperkuat ideologi, memperkuat demokrasi, memperkuat hak asasi manusia. Lalu dikunci di poin ke-8, kaitannya dengan karakter bangsa. Lalu kalau kita bicara ideologi, sebetulnya pintu masuknya dari mana? Pintu masuknya dari sejarah. Tapi sejarah juga punya kelemahan. Apabila
dia tidak diisi dengan ilmu, dengan metodologi, maka ideologi yang dibangun hanya menjadi alat bagi para pengambil kebijakan, alat legitimasi penguasa. Tapi apabila ideologi diisi dengan ilmu pengetahuan, diisi dengan value, nilai, disitulah ideologi akan menjadi bintang penuntun yang kita sebut sebagai Pancasila, Lestar dinamis filosofis Grundlah. Sejarah itu Presiden Asosiasi Guru Sejarah